幸亏当时角度偏了些，否则就…… Hai, welcome to La Baik Bongca. Dua orang yang saling mencintai tapi ternyata nggak pernah benar-benar mengatakannya. Nggak pernah ada kata aku suka kamu atau aku sayang kamu. Tapi semua orang bisa melihatnya dari cara mereka saling pandang. Cinta itu nyata tapi terbungkus diam. Lalu entah dari mana datang sebuah kutukan semacam sihir yang gelap, voodoo atau apapun sebutannya. Mereka nggak ngerti kenapa atau siapa yang mengirim, tapi sejak itu semuanya berubah. Tiap kali mereka mencoba mendekat, tubuh mereka mulai terluka, sakitnya bukan main. Dan yang lebih parah, kutukan ini bukan sepele. Kalau mereka terus begini, terus berdekatan, mereka akan mati pelan-pelan. Dan dibalik semua itu ada kenyataan yang lebih mengerikan. Kutukan ini nggak bisa berhenti sampai salah satu dari mereka mati atau salah satu dari mereka harus membunuh yang lain. Pilihannya cuma dua, bunuh atau dibunuh, cinta atau nyawa. Tubuh mereka pun semakin lemah, hari mereka semakin diisi rasa sakit. Tapi meski begitu nggak ada yang menyerah, nggak ada yang tega memilih jalan yang kejam. Karena gimana mungkin tega ngelukain orang yang kau cintai sepenuh hati. Tapi di titik ini mereka cuma bisa berharap mungkin akan ada jalan lain, mungkin ada cara untuk lepas dari kutukan ini. Semuanya berubah makin rumit. Pria yang dia cintai, yaitu Aojie, bukan lagi dirinya yang dulu. Entah bagaimana jiwa Aojie telah ditukar, digantikan sesuatu yang gelap, jahat. Bukan dia, matanya kosong, tatapannya dingin. Dia tahu tubuhnya itu masih punya Aojie, tapi jiwanya bukan. Dengan sisa tenaga dan harapan, dia minta bantuan. Wanita itu yang biasa dipanggil Nyonya dengan sisa tenaga dan harapan minta bantuan seorang teman yang mengerti kutukan dan roh-roh gelap. Mereka menyiapkan sebuah ritual berat dan berbahaya, juga menyakitkan. Tapi itu satu-satunya harapan menyelamatkan Aojie. Mantra ritual pun dimulai dan Aojie menggeliat hebat. Tubuhnya kejang, matanya merah. Dia seakan menolak. Jiwa jahat di dalamnya pun berontak. Sakitnya luar biasa sampai akhirnya dia pingsan. Nyonya itu pun menangis. Tanpa ragu dia menusuk jarinya sendiri. Setetes darah pun jatuh. Darah itu bukan sekedar pengorbanan fisik, tapi lambang dari cinta yang tulus. Dan malam itu meskipun belum tahu bagaimana akhir dari semuanya, dia percaya bahwa cinta yang tulus masih bisa menyelamatkan Aojie.幸亏当时角度偏了些，否则…… Bagi Mingkai, hidup itu bukan selalu soal dirinya sendiri. Dari dulu, Madam udah jadi pusat dunianya, seorang yang selalu mau dia jaga, meskipun cuma dari jauh, meskipun perasaannya gak pernah dibalas. Jadi ketika ada bahaya datang dan mengancam Madam, dia langsung ambil keputusan tanpa pikir panjang. Kalau disuruh milih antara nyawanya atau lihat Madam terluka, dia bakal milih nyawanya untuk dikorbankan. Refleks Mingkai menggerakkan badannya untuk melindungi Madam yang saat itu akan ditikam oleh seseorang. Akhirnya pisau itu menusuk tubuhnya dan di momen itu rasanya seperti waktu berhenti. Tapi bukannya takut, justru dia ngerasa tenang. Dalam hati kecilnya dia tahu ini mungkin akhir buat dirinya. Tapi setidaknya Madam selamat. Nyawanya dia taruh di depan tanpa pikir untung dan rugi. Nggak ada jaminan Madam akan mengerti, apalagi membalas perasaannya. Tapi bagi Mingkai, mati demi Madam bukan sesuatu yang berat. Justru itu adalah cara yang dia tunjukin seberapa besarnya rasa cinta dia. Dan ketika akhirnya Mingkai tidak sadarkan diri, dia dibawa ke rumah sakit oleh Madam dan akhirnya dirawat. Di situ Madam menjenguk Mingkai, memegang tangannya sambil berkata kalau dia meminta maaf. Madam meminta maaf atas segala sesuatu yang terjadi kepada Mingkai. Dia janji akan menyelamatkan Mingkai, walaupun sebetulnya Madam tahu bahwa dia tidak bisa membalas perasaan Mingkai kepada dirinya.